Perkenalkan, nama saya Kori Elizabeth Vidyanata Gultom, MPM 2001060014. Di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran, alat peraga, dan sumber belajar. Yang pertama, kita pelajari dulu tentang apa itu media pembelajaran. Media pembelajaran itu apa sih? Media itu sama dengan perantara. Jadi kalau kita mau pergi mengirim pesan kepada orang lain, kita butuh yang namanya perantara, supaya pesan kita itu dapat tersampaikan kepada penerima pesan. Dan ketika kita pergi mengirim pesan lewat SMS, kita perlu yang namanya HP dan pulsa, supaya pesan kita dapat diterima penerima pesan. Maka ketika pembelajaran kita punya pesan yang berupa materi atau bahan ajar, materi atau bahan ajar ini bagaimana agar bisa tersampaikan kepada siswa ketika butuh yang namanya media. Jadi media itu sebagai perantara. Selanjutnya, jenis-jenis media pembelajaran itu ada beberapa bagian. Secara garis besar, media pembelajaran yang digolongkan menjadi 3, yaitu media audio yang bisa mengeluarkan suara dan bisa didengar suaranya. Contohnya, tape recorder, radio, dan lain-lain. Media yang kedua adalah media visual, berarti media yang bisa dilihat. Contohnya gambar, poster, dan pamflet. Yang ketiga adalah media audiovisual, berarti media yang bisa didengar dan juga bisa dilihat dan ada gambarnya serta suaranya. Contohnya itu televisi, laptop, dan HP. Selanjutnya, apa fungsi media pembelajaran? Media pembelajaran ini merupakan media integral atau kesatuan dari sebuah pembelajaran, yang artinya bahwa pembelajaran itu pasti membutuhkan yang namanya media. Dengan adanya media, maka pembelajaran lebih efektif, lebih komunikatif antara guru dengan siswanya, dan lebih menarik siswa, memotivasi siswa, dan mempercepat proses pembelajaran, serta menambah mutu belajar. Contoh media pembelajaran yang visual yang bisa dilihat di sini ada tata surya, itu bisa dilihat. Kalau contoh media pembelajaran yang audio, kita bisa memutarkan musik yang berkaitan dengan materi. Dan untuk media audio visual, kita bisa memutar video atau film yang berkaitan dengan materi yang kita sampaikan. Selanjutnya, apa itu alat peraga? Alat peraga adalah alat yang digunakan untuk membantu memahami suatu konsep secara tidak langsung. Sehingga dengan adanya alat peraga, anak bisa lebih paham dengan konsep yang kita ajarkan. Alat peraga berarti di situ ada alat sehingga merujuk pada benda. Jadi, ketika guru itu mempraktekkan banyak hal, bukan berarti guru itu sebagai alat peraga. Tapi guru itu adalah sebagai peraga karena itu bukan benda, tapi guru itu adalah orang. Di sini ada peran alat peraga. Apa peran alat peraga dalam pembelajaran? Tentunya agar mempermudah siswanya dalam memahami konsep, pembelajaran lebih efektif, memotivasi siswa, memupuk kerjasama sama guru, dan menambah keterampilan siswa dalam menggunakan alat peraga. Alat peraga IPA ada 2, yaitu alat peraga 3 dimensi dan alat peraga 2 dimensi. Alat peraga 3 dimensi berarti alat peraga yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Sedangkan alat peraga 2 dimensi itu alat peraga yang hanya memiliki panjang dan lebar. Alat peraga 3 dimensi ada realita, spesimen, dan model. Realita ini adalah benda asli, contohnya lingkungan sekitar atau benda asli. Kemudian yang spesimen ini adalah benda asli yang dijadikan sebagai hewan yang diawetkan. Kemudian ada model. Model ini adalah tiruan dari benda asli, contohnya globe. Alat peraga 2 dimensi ini ada transparan dan juga
pada bidang yang tidak transparan. Contoh alat peraga 2 dimensi ini pada bidang transparan adalah slide, sedangkan contoh alat peraga yang tidak transparan contohnya foto. Sumber belajar. Nah, sumber belajar merupakan semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Manfaat sumber belajar di sini memberikan pengalaman langsung kepada siswanya, kemudian dengan adanya sumber belajar kita menyajikan sesuatu yang tidak konkret, artinya tidak nyata. Contohnya ketika materi tentang hewan liar, kita tidak mungkin menampilkan hewan liar itu langsung mendatangkan ke dalam kelas sehingga kita putus belajar yang berupa misalnya buku atau internet, sehingga siswa tetap mempelajari tentang hewan liar itu di dalam buku dan juga internet. Dan juga manfaat sumber belajar menambah dan memperluas pengetahuan siswanya. Oke, demikian tadi materi tentang media pembelajaran, alat peraga, dan sumber belajar. Semoga bermanfaat.